Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Anita dengan NIM 2200434. Di sini saya akan membuat video tentang pengertian pendidikan masyarakat yang terstruktur, terprogram, dan terencana. Nah, tugas ini disusun guna untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan masyarakat. Sebelum kita masuk ke penjelasan lebih lanjut, kita tentu akan membahas dulu pengertian pendidikan masyarakat yang terstruktur, terprogram, serta terencana. Nah, definisi pendidikan nonformal menurut Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 1 adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Nah, pendidikan terstruktur, terprogram, dan terencana adalah proses pembelajaran yang mengembangkan kemandirian, belajar peserta didik, serta peran guru sebagai fasilitator, serta teman belajarnya, menurut Salim 2011. Nah, pembelajaran yang terstruktur ini merupakan proses pembelajaran yang dimulai dengan membuka pembelajaran dengan menyampaikan kata kunci tujuan yang ingin dicapai, serta memaparkan isi dan diakhiri dengan memberikan soal-soal atau tugas kepada siswa. Nah, karakteristik pendidikan masyarakat ini yang pertama yaitu dari segi tujuannya. Nah, apa itu segi tujuannya? Yang pertama itu yang memenuhi kebutuhan belajar tertentu fungsional bagi kehidupan kini dan masa depan. Nah, yang kedua, untuk langsung menerapkan hasil belajar dalam kehidupan di lingkungan pekerjaan atau masyarakat. Nah, yang ketiga ini untuk memberikan ganjaran berupa keterampilan, barang atau jasa yang diproduksi atau pendapatan. Nah, yang kedua dari segi waktu penyelenggaraan. Nah, dari segi waktu penyelenggaraan ini yaitu menggunakan waktu tidak penuh dan tidak secara terus-menerus. Waktu biasanya ditetapkan dengan berbagai cara sesuai dengan kesempatan belajar peserta didik, serta memungkinkan untuk melakukan kegiatan belajar sambil bekerja dan berusaha. Nah, yang kedua yaitu waktunya itu relatif singkat atau bergantung pada kebutuhan belajar peserta didik. Nah, yang karakteristik yang ketiga yaitu dari segi program. Nah, kurikulumnya berpusat pada kepentingan peserta didik. Nah, kurikulum ini bermacam ragam atas dasar perbedaan kebutuhan belajar peserta didik. Nah, yang kedua, program diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan untuk mengembangkan potensi peserta didik. Yang ketiga, persyaratan masuk ditetapkan bersama peserta didik. Nah, persyaratan untuk mengikuti program adalah kebutuhan, minat, serta kesepakatan peserta didik. Nah, karakteristiknya ini ada tiga, yaitu dari pengendalian program. Nah, dari pengendalian program ini dilakukan oleh pelaksana dan peserta didik. Yang kedua, menggunakan pendekatan yang lebih bersifat demokrasi. Nah, materi selanjutnya itu kita akan membahas bentuk-bentuk pendidikan masyarakat yang terstruktur, terprogram, serta terencana. Nah, bentuk yang pertama adalah pendidikan kecakapan hidup. Apa itu? Yang pertama yaitu adalah pendidikan kemampuan, kesanggupan, serta keterampilan yang diperlukan oleh seorang untuk menjalankan kehidupan. Nah, tujuan pendidikan kecakapan hidup adalah untuk menyiapkan peserta didik agar bersangkutan mampu serta sanggup dalam menjaga, terampil menjaga keberlangsungan hidup serta perkembangannya di masa depan. Yang kedua, ada pendidikan anak usia dini. Nah, pendidikan anak usia dini ini adalah untuk yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Nah, pendidikan usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, serta informal. Nah, yang ketiga ada pendidikan kepemudaan. Nah, yaitu pendidikan untuk memenuhi kebutuhan para pemuda, pemudi. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dalam rangka meningkatkan kualitas dan pengembangan potensi diri. Nah, yang ketiga adalah pendidikan pemberdayaan perempuan. Nah, di mana kita tidak asing dengan kata
pendidikan pemberdayaan perempuan. Nah, apa itu? Apa itu? Nah, pendidikan ini dilaksanakan dalam berbagai bentuk. Pada dasarnya untuk meningkatkan kualitas perempuan, baik dari segi kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Yang ketiga ada pendidikan keaksaraan. Nah, jenis pendidikan keaksaraan ini berhubungan dengan populasi serta sasaran yang belum dapat membaca atau menulis. Nah, dulu program ini sering dikenal dengan pemberantasan buta huruf. Nah, sekarang program keaksaraan ini terkenal dengan istilah kursus pengetahuan dasar. Targetnya adalah terbebas dari populasi sasaran dari buta baca, buta tulis, buta pengetahuan umum, atau buta bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu pendidikan keterampilan serta pelatihan kerja. Nah, pendidikan ini cenderung kepada program-program yang sifatnya aplikatif. Nah, untuk menambah serta memperdalam keterampilan baik di dalam lingkungan membaca, keluarga, masyarakat, maupun di lingkungan kerja. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada tujuan pendidikan masyarakat yang terstruktur, terprogram, dan terencana. Nah, tujuannya di sini ada dua, yaitu peserta didik yang ingin memperdalami materi pelajaran tentu diperoleh selama mengikuti program pendidikan pada jenjang pendidikan di sekolah. Kegiatan belajar tambahan ini dilakukan di luar jam dengan menggunakan ruang kelas di sekolah yang bersangkutan atau di tempat lain. Nah, yang kedua, alumni suatu jenjang pendidikan di sekolah atau masih memerlukan layanan pendidikan untuk memperluas materi pelajaran yang telah diberikan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada contoh pendidikan masyarakat yang terstruktur, terprogram, serta terencana. Nah, itu yang seperti kita lihat di PPT ada lembaga kursus. Nah, lembaga kursus ini memenuhi unsur belajar mengajar seperti warga belajar, sumber belajar, program belajar, tempat belajar, dan fasilitasnya. Nah, sistem pengajaran ini dapat berupa ceramah, diskusi, latihan, atau praktek, dan akhirnya khusus evaluasi untuk menentukan keberhasilan dalam bentuk STTB. Yang kedua ada lembaga pelatihan. Nah, pelatihan ini diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal skill ataupun keterampilan. Yang ketiga ada kelompok belajar. Nah, di mana kelompok belajar ini dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu tergantung pada kebutuhan warga belajarnya. Yang keempat ada pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKB terdapat di dalam masyarakat seperti pesantren, perpustakaan, gedung kesenian, rumah rumah adat, serta kebun. Selanjutnya ada majelis taklim. Nah, majelis taklim ini merupakan lembaga pendidikan non-formal dan merupakan fenomena budaya religius yang tumbuh dan berkembang di tengah komunitas Muslim Indonesia. Nah, selanjutnya ada pendidikan informal. Nah, pendidikan informal ini adalah proses berlangsung sepanjang usia, sehingga setiap orang memperoleh nilai, sikap, keterampilan, serta pengetahuan yang bersumber dari pengalaman hidup sehari-hari. Nah, pengaruh lingkungan, pengaruh kehidupan keluarga, kebutuhan di masyarakat, serta lingkungan pekerjaan dan pasar. Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Nah, selain yang disebutkan di PPT, tentu juga ada yang pendidikan anak usia dini, kelompok bermain, serta taman pendidikan anak atau TPA, dan ada juga posyandu, bina keluarga balita, pendidikan kedinasan, serta pendidikan keagamaan, pendidikan jarak jauh, dan pendidikan kursus dan pelatihan layanan khusus. Nah, jadi pendidikan terstruktur ini dan terprogram dan terencana ini adalah mengembangkan kemandirian belajar peserta didik. Nah, pelajaran terstruktur merupakan proses pembelajaran yang dimulai dengan membuka pelajaran, dengan menyampaikan kata kunci, tujuan yang ingin dicapai, dan memaparkan isi dan akhir yang diberikan. Nah, pendidikan ini sama dengan pendidikan luar sekolah atau pendidikan masyarakat yang diselenggarakan oleh pendidikan nonformal. Dalam berbagai jenis bentuk pendidikan ini menambah akses kemudahan bagi anak-anak bangsa dalam memperoleh pendidikan sehingga anak-anak ini berusaha sekolah mendapatkan pendidikan setara dan merata. Nah,
Baik, sekian hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Maka saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nung, 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 nung. Nak kesimpan.